Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davina Fauziah Putri Aprilianto dengan NIM V8424007. Di sini saya ingin memberikan tutorial cara mengolah data di Smart PLS mulai dari pembuatan kuesioner, kemudian kita akan menginput data Excel dari hasil kuesioner ke Smart PLS dan mengolah datanya di Smart PLS. Langsung aja kita mulai yang pertama yaitu membuat kuesioner terlebih dahulu. Untuk kuesionernya, di sini kita akan memberikan judul, yaitu analisis pengaruh attractiveness, engagement, dan social percent terhadap impulsive buying, serta dampaknya terhadap continuous purchase intention pada TikTok Live Shopping. Kemudian di sini kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas dan demografi dari responden. Yang pertama adalah jenis kelamin, laki-laki, kemudian perempuan. Setelah itu bisa kita berikan pertanyaan mengenai usia, namanya 17 sampai 25 tahun, 25 sampai 30 tahun, lebih dari 30 tahun. Setelah itu kita bisa memberikan pertanyaan mengenai provinsi, domisili asal. Contoh, ini bisa kita ubah menjadi short answer. Setelah itu kita membuat pertanyaan screeningnya. Untuk pertanyaan screeningnya adalah, apakah Anda pernah berbelanja melalui fitur live shopping yang ada di TikTok Shop? Ini kita ubah menjadi multiple choice. Option satunya ya, option 2-nya tidak. Setelah itu kita add new section. Nah, di sini kita mulai membuat pertanyaan-pertanyaan kuesioner kita. Untuk yang pertama, yaitu karena variabel kita adalah attractiveness, di sini kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai attractiveness. Kemudian description-nya bisa kita isi. Di sini kita menggunakan skala Likert, yaitu dari 1 sampai 5, dengan 1 itu sangat tidak setuju, dan 5 itu sangat setuju. Untuk pertanyaan pertama, attractiveness adalah, kemudian kita buat lagi untuk pertanyaan attractiveness yang kedua. Di sini untuk pertanyaan-pertanyaan kita menggunakan skala Likert. Jika kita sudah membuat pertanyaan-pertanyaan attractiveness, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan untuk di engagement. Di sini kita bisa menambahkan add section, kita tambahkan untuk engagement. Kita juga menggunakan skala Likert yang sama, yaitu 1 sampai 5 untuk pertanyaan-pertanyaan di engagement. Bisa kita add question, kita ubah multiple choice-nya menjadi linear scale, dengan 1 itu sangat tidak setuju, dan 5 itu sangat setuju. Kemudian untuk pertanyaan pertama di engagement itu adalah,
Untuk pertanyaan enjoyment itu saya sering merasakan emosi positif seperti kegembiraan dan kesenangan selama TikTok Live Shopping. Kemudian untuk pertanyaan keduanya adalah, nah, kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan di kuesioner ini dapat kita lanjutkan dan menggunakan skala Likert 1-5 dengan 1 itu sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Setelah itu kita dapat mempublish kuesioner tersebut. Ini bisa kita publish dan kemudian kita dapat menyebarkan kuesioner ini untuk mendapatkan responden. Dan nantinya hasil dari kuesioner ini dapat kita olah di Smart PLS. Ini merupakan hasil dari kuesioner yang telah kita sebar. Kemudian, di sini kita memiliki beberapa pertanyaan dan kita ingin mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan variabel yang kita miliki. Untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 7 merupakan pertanyaan dari variabel attractiveness. Di sini ada pertanyaan, menurut pandangan saya, host TikTok Live Shopping memiliki gaya visual yang menarik, termasuk dandanan dan cara presentasi secara keseluruhan. Ini kita hapus. Kemudian kita ganti menjadi A1. Kemudian 7 pertanyaan pertama kita ubah dari A1 ke A7. Kemudian pertanyaan tentang saya merasa sangat terlibat selama TikTok Live Shopping merupakan pertanyaan dari variabel enjoyment, sehingga kita akan mengubah menjadi E1. Untuk variabel enjoyment sendiri, kita memiliki 6 pertanyaan, sehingga kita akan mengubahnya dari E1 sampai ke E6. Kemudian di sini saya sering merasa senang dan bersemangat selama mengikuti TikTok Live Shopping, merupakan pertanyaan dari social percent. Di sini kita ubah menjadi SP1. Untuk social percent sendiri itu ada 6 pertanyaan, yaitu SP1 sampai ke SP6. Kemudian, sulit bagi saya untuk melepas hal-hal bagus yang saya lihat secara online, merupakan variabel impulsive buying atau IB. Ini kita ubah jadi IB1, untuk IB juga ada 6 pertanyaan, sehingga kita ubah dari IB1 sampai ke IB6. Kemudian di sini kita memiliki pertanyaan, saya akan mempertimbangkan untuk membeli produk dari platform TikTok Live Shopping di masa depan. Ini merupakan dari variabel Continuous Process Intention atau CPI. CPI sendiri memiliki 5 pertanyaan, sehingga kita ubah dari CPI 1 sampai ke CPI 5. Setelah kita ubah, kita akan mengubah format Excel ini menjadi CSV agar dapat kita input filenya ke Smart PLS. Caranya kita klik file, kemudian kita pilih save as, kita pilih folder yang kita ingin masukkan, kemudian kita pilih save as tipenya, kita pilih yang comma delimited ini. Dan bisa kita klik save. Nah, setelah itu kita bisa membuka Smart PLS yang kita miliki. Setelah kita membuka Smart PLS-nya, kita bisa klik yang New Project tersebut. Kemudian untuk namanya, semisal kita akan buat UAS Riset Pasar. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, di sini kita akan menginputkan file Excel yang telah kita ubah menjadi CSV ke Smart PLS. Caranya, kita double klik to import data. Kemudian, di sini kita bisa pilih filenya, klik Open. Setelah itu, bisa kita klik OK. Nah, di sini file Excel-nya yang telah kita ubah menjadi CSV sudah terinput ke Smart PLS. Setelah itu, kita bisa kembali ke UAS Riset Pasarnya. Di sini kita akan membuat laten variabel menggunakan variabel-variabel yang kita miliki. Kita memiliki 5 variabel, yaitu attractiveness, enjoyment, social percent, kemudian ada impulsive buying, dan continuous process intention. Di sini bisa kita klik laten variabelnya, kemudian kita bisa buat 5 untuk laten variabelnya sesuai dengan variabel-variabel yang kita miliki.
Setelah itu kita bisa pilih select untuk kita sesuaikan terlebih dahulu atau kita edit agar laten variabelnya itu lebih rapi. Setelah rapi seperti ini, kita bisa mengubah nama-nama atau merename laten variabelnya. Caranya kita klik, kemudian klik kanan, kita pilih rename. Untuk variabel pertama, yaitu adalah attractiveness. Variabel kedua adalah enjoyment. Variabel ketiga itu adalah social percent. Variabel kelima adalah impulsive buying. Variabel keenam itu adalah continuous purchase intention. Nah, itu bisa kita klik OK. Setelah kita mengubah nama-nama variabel, di sini kita akan memasukkan indikator-indikator dari setiap variabel tersebut. Untuk indikator-indikator bisa kita lihat di sebelah kiri ini, sebelah kiri bawah. Di sini ada indikator-indikator dari 5 variabel ini. Di sini untuk indikator attractiveness ada 7. Di sini bisa kita klik, kemudian kita blok. Kemudian kita seret ke attractiveness. Untuk enjoyment juga sama, kita klik, kemudian kita blok. Setelah itu bisa kita seret ke enjoyment. Social percent juga sama, di sini ada 6 indikator, kemudian kita seret ke social percent. Impulsive buying juga sama. Setelah kita blok, kita seret ke impulsive buying. Setelah itu continuous process intention, kita blok dan kita seret ke continue process intention. Setelah itu bisa kita rapikan agar saat nanti kita calculate atau kita olah, kita tidak bingung. Jika sudah, kita akan menghubungkan antar variabel-variabel ini. Nah, di sini kita akan menghubungkan antar variabel-variabel ini. Caranya kita pilih yang connect ini, kemudian kita klik yang interactiveness. Karena di sini kita ingin mengetahui apakah interactiveness ini berdampak pada impulsive buying, maka kita akan mengkoneksikan attractiveness ini ke impulsive buying. Kemudian kita klik yang impulsive buying. Untuk enjoyment juga sama, kita arahkan atau mengkoneksikan ke impulsive buying. Social percent juga kita arahkan ke impulsive buying. Dan impulsive buying ini karena kita ingin mengetahui apakah impulsive buying ini mempengaruhi continuous process intention, kita koneksikan impulsive buying ke continuous process intention. Jika sudah berwarna biru, artinya laten variabel ini sudah terkoneksi satu sama lain. Kemudian kita bisa pilih calculate. Terus pilih yang PLS algorithm. Di sini bisa kita klik yang start calculation. Kemudian bisa kita klik yang outer loading-nya. Bisa kita lihat di sini untuk outer loading-nya. Untuk outer loading-nya ini sendiri itu terdapat data-data yang berwarna merah. Artinya data-data tersebut berada di bawah batas rekomendasi yang diberikan. Di sini kita akan menghapus data-data yang berwarna merah dimulai dengan data-data yang terkecil terlebih dahulu. Untuk data yang terkecil di sini ada SP6. Kemudian kita bisa kembali ke UAS riset pasar kita. Kita klik yang SP6 ini. Kita klik yang SP6 ini, kemudian bisa kita delete. Kemudian bisa kita calculate lagi, kita pilih PLS algorithm, start calculation, kemudian kita pilih yang outer loading. Nah, di sini bisa kita lihat lagi
data yang paling kecilnya itu yang mana? Di sini untuk data yang paling kecil ada di A6. Terus kita kembali ke UAS Riset Pasar, kita pilih yang A6, kita hapus, delete. Kemudian kita bisa ke calculate lagi, kita pilih PLS algorithm, start calculation, kemudian ke outer loading, kita cari lagi data yang paling kecilnya. Ada di A4. Kemudian kita hapus untuk di A4. Jadi kita akan melakukan langkah-langkah tersebut sampai seluruh data di outer loading itu berwarna hijau. Kita calculate lagi, terus kita pilih PLS algorithm, start calculation, kemudian ke outer loading, kita cari lagi yang data paling kecilnya yang berwarna merah, yaitu ada di CPI 1. Kemudian kita delete. Kemudian bisa kita calculate PLS algorithm, start calculation, ke outer loading, kita cari lagi, ini ada di IB5, kemudian kita cari lagi data yang merah yang paling kecil ada di IB6, kemudian di sini ada di CPI 5, kemudian ada di A3, sama ada di A1. Kemudian kita cek apakah seluruh outer loading kita itu sudah berwarna hijau atau belum. Kita klik yang outer loading, di sini sudah berwarna hijau. Kita bisa klik yang discriminant validity. Discriminant validity ini berfungsi untuk melihat apakah variabel-variabel yang kita miliki itu berbeda antar variabel yang lainnya. Contohnya di sini kita memiliki attractiveness. Attractiveness ini apakah benar-benar mengukur attractiveness atau dia hanya mengukur variabel yang sama seperti enjoyment atau social percent seperti itu. Kemudian di sini kita bisa melihat nilai diagonal. Nilai diagonal itu mulai dari 0,768, 0,819, 0,780, 0,822, 0,8115. Nilai diagonal itu bisa kita sebut dengan nilai akar kuadrat AV. AV sendiri merupakan indikator-indikator yang kita miliki yang mencerminkan variabel-variabel kita. Contohnya di sini, kita memiliki attractiveness. Attractiveness ini ada 7 indikator. Apakah ketujuh indikator dari attractiveness ini mencerminkan attractiveness? Kalau dia mencerminkan attractiveness, semakin indikator itu mencerminkan attractiveness, maka semakin besar nilai AV-nya. Kemudian, yang di samping nilai AV ini ada nilai korelasi. Di sini ada continuous process intention. Untuk korelasinya dengan attractiveness itu ada di 0,356. Kemudian enjoyment korelasinya itu ada di 0,595 dan 0,538. Terus ada impulsive buying, di sini korelasinya itu terhadap attractiveness ada di 0,22. Terus untuk korelasi dengan continuous process intention ada di 0,356. Untuk nilai AV atau nilai diagonal ini harus lebih besar dibandingkan nilai korelasi agar discrimination validity dapat diterima. Untuk data yang kita miliki ini, nilai AV-nya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi, sehingga discrimination validity dapat diterima. Kemudian kita bisa melihat di R-square-nya. R-square ini berfungsi untuk mengetahui apakah variabel independen yang kita miliki itu dapat menjelaskan variabel dependen. Untuk variabel
independen kita itu ada attractiveness, social percent, kemudian ada enjoyment. Apakah ketiga variabel independen kita itu dapat mempengaruhi variabel dependen? Untuk variabel dependen kita ada impulsive buying. Di sini bisa kita lihat R square-nya itu ada di 0,165. Artinya 16,5% variabel independen kita dapat menjelaskan variabel dependen, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dari variabel yang kita miliki. Kemudian untuk continuous process intention ini ada R square-nya ada di 0,127. Artinya 12,7% variabel independen kita itu menjelaskan variabel dependent atau continuous process intention, dan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dari variabel yang kita miliki. Kemudian kita bisa melihat ke F square. F square ini berfungsi untuk mengetahui apakah satu variabel independen yang kita miliki ini berpengaruh terhadap variabel dependen. Kalau di R square tadi itu seluruh variabel independen, kalau di F square itu satu variabel independen. Contohnya di sini kita memiliki attractiveness. Attractiveness ini ternyata memiliki nilai 0,000 terhadap impulsive buying. Artinya attractiveness ini tidak berpengaruh atau tidak berefek terhadap impulsive buying. Kemudian bisa kita lihat di enjoyment. Di enjoyment ini ternyata ada di 0,015. Artinya dia berpengaruh sangat kecil atau berefek sangat kecil terhadap impulsive buying. Kemudian untuk impulsive buying ini ada di 0,145. Artinya impulsive buying ini berpengaruh atau berefek sekitar 0,145 terhadap continuous process intention. Untuk social percent ini ada di 0,043. Artinya social percent ini berpengaruh 0,043 terhadap impulsive buying. Setelah itu kita bisa kembali lagi ke data kita miliki, ke variabel laten kita akan melakukan bootstrapping. Caranya kita klik calculate, kemudian kita pilih yang bootstrapping. Terus untuk subsample-nya kita menggunakan 5000. Ini tes tipenya kita ganti menjadi one tail. Kemudian bisa start calculation. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini kita memiliki paired coefficient. Di paired coefficient ini ada original sample O. Di original sample O ada yang nilainya negatif dan ada nilainya positif. Maksudnya itu apa? Jadi untuk nilainya yang negatif ini maksudnya adalah attractiveness. Semakin besar terjadinya attractiveness, dia itu berpengaruh negatif terhadap impulsive buying. Kemudian untuk yang positif ini, semakin besar terjadinya enjoyment, dia berpengaruh positif terjadinya impulsive buying. Begitu pula selanjutnya. Kemudian kita bisa lihat di T statistik ini. Di T statistik ini berfungsi untuk mengetahui apakah data yang kita punya itu benar-benar kuat atau hanya terjadi karena kebetulan saja. Untuk T statistik itu harus lebih besar dari 1,96. Untuk yang lebih besar dari 1,96 itu ada di impulsive buying dan continuous process intention terhadap continuous process intention, dan social percent terhadap impulsive buying. Kemudian di sini kita memiliki p-value. Untuk p-value sendiri itu harus lebih kecil dari 0,05. Di sini untuk attractiveness terhadap impulsive buying itu ternyata p-value-nya dia itu lebih besar dari 0,05. Jadi attractiveness itu tidak signifikan terjadinya impulsive buying. Kemudian untuk enjoyment itu juga lebih besar dari 0,05 sehingga enjoyment itu juga tidak signifikan untuk terjadinya atau berdampak terjadinya impulsive buying. Sehingga hipotesis yang dapat kita simpulkan adalah semakin besar attractiveness, dia itu berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam berdampak impulsive buying. Kemudian untuk enjoyment, semakin besar terjadinya enjoyment, dia tidak signifikan berdampak terhadap impulsive buying. Kemudian untuk impulsive buying, karena p-value-nya dia itu kurang dari 0,05, hipotesis yang dapat kita simpulkan adalah impulsive buying itu berdampak positif dan signifikan terhadap continuous process intention. Kemudian untuk social percent, di sini untuk p-value-nya itu juga di bawah 0,05.
Maka, hipotesis yang dapat kita simpulkan adalah social percent ini berdampak positif dan signifikan terjadinya impulsive buying. Itu merupakan hipotesis-hipotesis dari penelitian atau dari data yang kita miliki. Sekian dari tutorial Smart PLS saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.